Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 27. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Seringkali kalau kita menghadapi permasalahan, kita menghadapi yang namanya pergumulan berat, ataupun mungkin kesedihan yang amat sangat, kita bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya? Cara Tuhan mengasihi sangat berbeda dengan cara dunia mengasihi. Kalau dunia mengasihi, dunia akan menawarkan sesuatu yang menyenangkan daging kita, sesuatu yang nikmat sementara, kebahagiaan yang semu. Tetapi kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan mengizinkan kita melewati jalan-jalan yang terjal. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami ujian-ujian kehidupan dan mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan mengizinkan semua itu kita alami supaya kita semakin mengenal Tuhan, supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Banyak di antara kita terlalu fokus dengan masalah, terlalu fokus dengan pergumulan ataupun kesedihannya, sehingga kita lupa bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun apa yang kita alami saat ini atau saat itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan daging kita, bukanlah sesuatu yang kita harapkan, tetapi kita harus percaya bahwa kasih Tuhan akan membuat kita lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Jangan kita mengira Tuhan itu kejam. Tuhan itu tidak mengasihi kita karena kita mengalami masalah atau pergumulan berat, atau mungkin kesedihan yang begitu amat sangat. Cinta Tuhan tidak perlu kita pertanyakan. Tuhan yang rela datang ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba, ia yang tidak menyayangkan dirinya sendiri, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita dalam keadaan yang kita tidak sanggup hadapi, dalam keadaan jalan buntu. Tuhan menginginkan kita berseru kepadanya, curhat kepadanya, berteriak kepadanya, mengharapkan pertolongannya, mengharapkan kekuatan dan penghiburan daripadanya. Suami saya, setiap ia berkhotbah, entah itu di dalam gereja atau di gedung atau dalam rumah, suami saya selalu menyampaikan pewahyuan yang baru, sesuatu yang segar yang saya jarang dengar disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Seringkali saya bertanya kepada suami saya, bagaimana ia bisa membahas ayat yang sama tetapi pengertian yang berbeda. Sesuatu yang baru saya dengar. Bahkan saya tidak pernah berpikir Tuhan begitu detil membukakan pengertian-pengertian yang membuat saya semakin terkesima dengan kebesaran Tuhan. Suami saya mengatakan bahwa itu adalah salah satu karunia yang ia terima dari Tuhan, yaitu fresh revelation atau pewahyuan yang segar, pewahyuan yang baru. Saat itu terkadang saya bisa mengerti, namun ada juga hal-hal yang saya tidak mengerti. Tetapi dengan berjalannya waktu,
tiba-tiba Tuhan membukakan pengertian tersebut. Firman Tuhan yang kita baca hari ini sungguh benar. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saya tidak bisa menginginkan sesuatu seperti orang lain kalau Tuhan tidak mengaruniakan kepada saya. Dengan berjalannya waktu, banyak hal yang Tuhan berikan, banyak hal yang Tuhan percayakan. Tetapi kita harus mengerti, kalau kita banyak diberi, maka akan banyak pula yang diminta dari kita. Kalau kita banyak dipercayakan, maka makin banyak pula yang dituntut dari kehidupan kita. Jangan menganggap kalau kita mendapat sesuatu yang lebih dari orang lain, maka itu menyenangkan. Belum tentu. Beberapa hari ini, saya mendapatkan banyak hal yang menurut saya tidak menyenangkan. Mungkin bagi orang senang kalau dibukakan banyak hal mengenai hal-hal yang kelihatannya, wow, kelihatannya hebat. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, tidak semudah itu, tidak seenak itu. Karena begitu Tuhan bukakan sesuatu, bukan otomatis kita menjadi orang yang hebat. Justru kita harus semakin hati-hati dalam berkata-kata. Misalnya ketika Tuhan memperlihatkan ada orang yang saya cukup kenal, Tuhan akan panggil. Itu tidak mudah. Saya juga tidak mau gegabah memberitahukan hal itu kepada sembarang orang. Apalagi keluarga orang tersebut. Karena belum tentu mereka bisa menerimanya. Ada hal-hal yang harus kita minta hikmat kepada Tuhan agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan, atau jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita karena kita salah berkata-kata atau salah bersikap. Saya bersyukur banyak belajar dari almarhum suami saya. Ketika kita mendapat sesuatu dari Tuhan, selain kita harus mengujinya, kita juga harus bertanya kepada Tuhan, apa langkah-langkah yang harus kita ambil? Bagaimana kita harus bersikap agar tidak salah langkah? Karena tidak semua yang Tuhan bukakan kepada kita harus kita sampaikan kepada orang lain. Ada hal-hal yang harus kita simpan sendiri sampai Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa kita harus menyampaikan hal itu kepada orang lain, tetapi kepada orang yang tepat yang Tuhan kehendaki. Tuhan memiliki kerinduan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Semakin mengenalnya, bukan cuma mengenalnya, tetapi juga mengasihinya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan pernah pertanyakan, apakah Tuhan mengasihi saya atau tidak.